Bursa Efek Indonesia merilis 9 saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi per Maret 2026. Pengumuman terbaru ini membuka peluang sekaligus risiko bagi investor di tengah potensi tekanan harga. Adapun 9 saham yang dinyatakan masuk dalam daftar kepemilikan terkonsentrasi tinggi yakni PT 5253 Tbk atau LUCY dan Samator Indogas Tbk atau AGII, PT Satria Mega Kencana Tbk atau SOTS, dan iFish Deco Tbk atau IFSH, PT Panca Anugrah Wisesa Tbk atau NGLV, dan PT Rockfield Indonesia ataupun Rockfield Property Indonesia atau ROCK, dan setelah itu PT Abadi Lestari Indonesia atau RLCO, PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk DSSA, serta Barito Renewables Energy Tbk atau BREN. Tingkat kepemilikan terkonsentrasi pada saham-saham tersebut bahkan disebut bursa mencapai di atas 95%. Terkait dengan pengumuman ini, PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan ada kemungkinan saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi yang sudah masuk dalam indeks global akan dikeluarkan atau diturunkan bobotnya usai transparansi yang dilakukan. Namun dia meyakini hal tersebut dalam jangka panjang akan baik bagi pasar saham di Indonesia dan akan membuat bobot saham-saham Indonesia akan menjadi jauh lebih tinggi di masa mendatang. Ku jujur padamu, terus terang ku kecewa. Jepang butuh 1,23 juta pekerja asing dan ini target resmi pemerintah Jepang. Jepang sedang mengalami krisis tenaga kerja. Penduduknya menua sangat cepat, sementara jumlah anak muda terus berkurang. Akibatnya banyak industri kekurangan pekerja, bukan kekurangan pekerja. Karena itu Jepang merombak sistem pekerja asingnya. Mulai tahun 2027, program magang lama Technical Intern Training akan dihapus dan diganti dengan status baru bernama Employment for Skill Development atau ESD. Tapi jalur utamanya tetap ada, yaitu visa kerja Specified Skilled Worker atau SSW. Total pekerja asing yang akan diterima mencapai 1,23 juta orang, sekitar 805.000 melalui visa SSW dan 426.000 melalui program ESD baru. Bidang kerjanya juga diperluas, bukan hanya pabrik dan konstruksi, tetapi juga gudang logistik, transportasi, manufaktur, laundry industri, dan daur ulang. Totalnya menjadi 19 sektor pekerjaan. Artinya Jepang mulai bergantung pada pekerja asing. Bahkan setelah menggunakan otomatisasi dan robot pun, mereka masih kekurangan tenaga kerja. Jadi kalau kamu punya rencana kerja ke Jepang, ikuti webinar ini dan siapkan langkah pertamamu hari ini. Terus terang ku kecewa. Bangun bos, Namun ku bangun.